Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Tanjung Pinang TV. Berjumpa kembali dalam acara Coffee Morning RDK bersama saya Yuliana Zainuddin untuk hari ini Kamis 9 Desember 2021. Nah pemirsa, acara ini disiarkan langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintang Center Kilometer 9 Tanjung Pinang. Pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan melalui live Facebook kami yaitu TV TPI Tanjung Pinang, dan Anda dapat berkomentar nanti mengenai topik yang kami bahas di live Facebook kami ataupun gabung di live interaktif di nomor telepon 0831 6159 3800. Kami ulangi, bagi Anda yang ingin bergabung dalam acara ini dapat bergabung di live interaktif kami di nomor 0831 6159 3800. Nah pemirsa, di mana saja Anda berada, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh terkait penetapan upah minimum tahun 2022 ini terjadi di sejumlah daerah, tidak terkecuali juga di Kepulauan Riau. Bahkan berdasarkan informasi yang kami dapat dari hasil wawancara kami bersama Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Bintan, bahwa hari ini para buruh yang tergabung di FSPMI Bintan melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Bintan, di mana sudah 2 tahun berturut-turut upah minimum Kabupaten Bintan tetap bertengger di angka 3.648.000 sekian. Nah sebenarnya apakah angka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah ini sudah memihak ke para buruh? Nah, itu pertanyaannya. Kita akan membahas hal tersebut bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Mediator Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Zamri Ardi. Selamat pagi, Pak Zamri. Selamat pagi, Bu Yuli. Selamat pagi. Ya, sebelumnya dari pihak TV Tanjung Pinang sudah mengundang Kepala Disnaker ya, tapi karena kesibukan yang lain jadinya diwakilkan oleh Bapak Zamri Ardi. Selain itu pemirsa, di studio juga hadir Ketua Korwil Federasi Serikat Pekerja Indonesia KEPRI yaitu Bapak Darsono. Selamat pagi Pak Darsono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk dua narasumber yang sudah hadir di studio yang akan berbincang pada program Coffee Morning RDK Tanjung Pinang TV mengenai UMP 2022 berpihak ke buruh. Nah, jadi ini penuh tanda tanya nih kalau berpihak. Kenapa para buruh melakukan aksi unjuk rasa dan bagaimana sih sebenarnya penghitungan atau penetapannya, proses-prosesnya. Nah pemirsa, selain itu kami juga nanti rencananya akan tersambung bersama Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Bintan Andi Sihaloko melalui aplikasi Zoom, tapi kondisional karena sekarang teman-teman dari FSPMI Bintan sedang melakukan aksi unjuk rasa yang berlokasi di industri Lobam Bintan ya. Baik, pertama ke Bapak Zamri nih selaku Mediator Hubungan Industrial Disnaker Provinsi KEPRI. Pak, sebenarnya dari revisi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya untuk revisi Undang-Undang Cipta Kerja itu yang awalnya membuat teman-teman buruh di seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa untuk penetapan ataupun kenaikan upah minimum di tahun 2022 mendatang. Sebenarnya poin yang mana sih yang membuat para buruh melakukan aksi unjuk rasa? Baik, saya izin buka masker ya. Iya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Yuli dan pemirsa di Tanjung Pinang TV. Sebelum kita masuk proses penetapan upah itu sendiri, kita harus tahu upah minimum itu sendiri apa. Jadi kita harus tahu upah minimum itu adalah sebagai perlindungan kepada pekerja buruh supaya tidak dibayarkan terlalu rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja yang terjadi di daerah kita. Nah, selain itu juga upah minimum ini sebagai instrumen untuk pencegahan kemiskinan. Nah, itu sudah program pemerintah. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa upah minimum aja upah yang terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. Nah, di bawah 1 tahun di ya? bawah 1 tahun. Nah, makanya dikatakan upah minimum. Nah, kemudian
kita dari pemerintah daerah itu diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian ada PP turunannya yaitu PP 36 tahun 2021. Jadi di situ diamanatkan bahwa kebijakan upah minimum ini merupakan kebijakan strategis nasional, dan itu diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengikuti aturan tersebut. Baik. Gitu. Oh, berarti tidak ada turunan dari PP nomor 36 tahun 2021 saat ini belum ada. Saat ini belum ada. Ya. Yang ditetapkan MK tersebut ya. Ditetapkan MK tersebut. Oke. Baik. Nah, sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang memengaruhi dalam penetapan upah minimum suatu daerah? Ya, baik. Dengan terbitnya PP 36 ini, mungkin saya cerita flashback ke aturan sebelumnya ya. Nah, aturan sebelumnya kita menggunakan Undang-Undang 13. Undang-Undang 13 itu jadi dasar upah minimum itu ditetapkan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak. Survei kebutuhan hidup layak di suatu wilayah. Nah, kemudian pada tahun 2015 itu terbit PP 78. PP 78 itu untuk penghitungan upah minimum itu menggunakan formula. Itu ada formula. Jadi yang menjadi dasar formula itu adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah dan inflasi nasional maksudnya. Inflasi nasional secara nasional. Juga menjadi komponen untuk penghitungan upah minimum, penghitungan ya. Nah, kemudian di tahun 2021 terbit PP 36. Nah, kemudian dari situ ada perubahan formula. Perubahan formula itu yang semula menggunakan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, kemudian ada beberapa data yang ditambahkan di situ. Nah, dan beberapa data itu termasuk salah satunya adalah rata-rata konsumsi masyarakat di satu daerah. Terus kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi dan inflasi tadi yang pada PP 78 menggunakan skala nasional, tapi untuk PP 36 ini dirubah menjadi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di dalam daerah itu sendiri, di provinsi, tingkat provinsi. Nah, di samping itu kita juga menghitung rata-rata anggota rumah tangga. Oh, itu juga menjadi faktor yang untuk mempengaruhi dalam penghitungan. Jadi dirumuskan faktor jumlah anggota rumah tangga di dalam satu daerah, kemudian dihitung juga jumlah rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja dalam satu daerah. Nah, itu nanti dirumuskan menjadi formula itu tadi, dan situlah baru bisa dihitung upah minimum. Oh, berarti sampai ke anggota keluarga juga menjadi komponen untuk penghitungan upah minimum suatu daerah ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, pemirsa, saat ini kami juga sudah tersambung bersama Bung Andi Sihaloho, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Bintan. Halo, selamat pagi Bung Andi. Iya, pemirsa, kami masih mencoba untuk menghubungi kembali Bung Andi Sihaloho, Ketua FSPMI Bintan, di mana saat ini beliau berada di lokasi industri Lobam Bintan yang sedang melakukan aksi unjuk rasa dengan beberapa tuntutan yang akan mereka sampaikan. Kami terhubung melalui via Zoom, yang saat ini Bung Andi sudah berada di lokasi demo, yaitu di kawasan industri Lobam. Halo Bung Andi, apakah dapat mendengar suara kami? Ya pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa itu adalah situasi terkini di kawasan industri Lobam Bintan mengenai aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Bahkan berdasarkan informasi yang kami wawancara kemarin ya, yang diwawancari oleh Tanjung Pinang TV, kalaupun pemerintah setempat tidak merespon aksi yang mereka lakukan, mereka akan tetap melakukan aksi unjuk rasa sampai tanggal 11. Oke. Baik, nanti kami akan mencoba menghubungi kembali Bung Andi Sihaloho untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dan apa saja tuntutan mereka, serta apakah pemerintah daerah sudah merespon mereka atau belum. Baik, untuk Pak Darsono. Pak Darsono, ini kan tadi kita lihat bersama kalau teman-teman dari FSPMI Bintan melakukan aksi unjuk rasa, bahkan
tidak hanya di Bintan, di daerah lain di Kepulauan Riau juga melakukan hal yang sama. Kalau dari Federasi Serikat Pekerja Indonesia di Kepri bagaimana Pak? Apakah juga menyerukan hal yang sama untuk mogok kerja mungkin atau sebagainya? Saya buka masker ya? Iya Pak. Makasih. Pertama saya luruskan dulu, saya sebagai Ketua Koordinator Wilayah Provinsi Kepri, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi Daerah. Jadi kami tidak punya konfederasi. Kami nggak punya pusat, hanya di daerah. Oke, baik. Nah, tadi pertanyaannya apa ikut gabung demo? Ya. Atau mungkin menyuruhkan anggotanya nih? Justru terbalik. Setelah saya pelajari putusan Mahkamah Konstitusi, di situ kan inkonstitusional bersyarat. Syaratnya 2 tahun. Apabila 2 tahun pemerintah dengan DPR tidak membahas undang-undang Cipta Kerja tersebut, maka bersyaratnya menjadi permanen. Otomatis undang-undang Omnibus Law tidak berlaku dong. Tapi kalau saat ini masih berlaku. Dengan munculnya PP 36 yang disampaikan Pak Jamri tadi, itulah pedoman untuk menetapkan UMK tahun 2022. Nah, kebetulan kami dari SPSI Reformasi Daerah belum duduk di Dewan Pengupahan baik di kabupaten maupun provinsi rencana tahun depan. Nah, karena sedang dalam proses. Tapi paling tidak kita nggak boleh a priori. Apakah di saat pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten, ya, kan itu ada Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan. Kebetulan yang ada 4 serikat, SP PAR, SP LEM, KSBSI, sama SPMI, anak anggota Pak Andi. Nah, reformasi belum ada, gitu. Nah, apakah dari unsur serikat yang 4 ini sudah membahas untuk kenaikan upah tersebut secara mungkin ya bisa juga secara bijaksana gitu loh. Oke, baik. Kenapa saya katakan secara bijaksana? Kan di situ ada APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Oke lah. Kalau untuk Bintan, berdasarkan rumus yang disampaikan Pak Jamri tadi, itu udah di atas median itu. Nah, seumpamanya di saat Dewan Pengupahan itu mengusulkan, tolonglah Pak Apindo, tambahlah kami sekian ribu lah umpamanya. Kalau Apindo bersedia, saya kira nggak ada masalah. Oke, berat. Nah, ini kan dari SPSI Kepri tidak melakukan aksi unjuk rasa karena belum permanen ya. Undang-Undang 36 tahun 2021. Berarti kalau 2 tahun kemudian itu permanen, ada kemungkinan ikut juga? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, rumusnya apa? Formulanya apa? Apakah kembali ke PP 78 tadi? Apakah kembali lagi ke 13/2003 yang semula berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, apa segala macam? Itu tergantung nanti. Tapi 2 tahun dong. Oke. Baik. Nah, pemirsa, nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Saya tambahkan. Tadi kenapa kami tidak mengikuti? Karena kami tahu rumus itu. Jadi kalau kami mengikuti juga, kami mau nanya apa di situ? Nah, sementara yang mengeluarkan SK kan gubernur. Pak, dari 4 kelompok serikat pekerja yang ada di Kepri tadi seperti yang Bapak sebutkan. Di Bintan. Oh, Bintan ya. Apakah ada ibaratnya duduk bersama seperti itu atau hanya masing-masing anggota, masing-masing kelompok saja? Itu dia masing-masing serikat itu beda karakternya. Tapi di dalam Dewan Pengupahan itu kan menjadi satu. Iya. Nah, di situ bisa kita kolaborasi apa segala macam. Berarti ini masing-masing kelompok tersebut ya? Iya. Oke, baik. Nah, pemirsa, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai UMP 2022. Berpihak ke buruh, tetap bersama kami di program Coffee Morning untuk hari ini.